untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya jiwa setiap di antara kita senantiasa melihat apa yang telah kita persiapkan, yang telah kita perjuangkan sebagai bekal libur untuk hari esok, yang ditafsirkan oleh para ulama adalah negeri akhirat. Maka hendaknya kita senantiasa bermuhasabah terhadap bekal apa yang kita bawa menuju kepada kehidupan yang hakiki, yakni kehidupan akhirat. Dan hendaknya kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Inilah ayat yang senantiasa mengingatkan kepada kita semua agar kita memahami hakikat penciptaan kita di dunia ini. Di saat seseorang, saudara-saudara kita, terjebak dengan fitnah-fitnah dan perhiasan kehidupan dunia sehingga terlena melupakan tujuan penciptaan kita di bumi ini. Dan yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira, wahai manusia, kami menciptakan engkau begitu saja tanpa kalian sadari kamu akan dikembalikan kepada kami? Maka hari-hari yang telah kita lalui, waktu demi waktu, bahkan nafas, adalah langkah menuju kepada kehidupan yang sebenarnya, yakni kehidupan di akhirat. Maka di sini ada orang yang disifatkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang cerdas. Disebutkan dalam hadis, "Al-Qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menundukkan hawa nafsunya dan senantiasa beramal untuk apa yang dia bawa setelah kematiannya. Wal ajizu, adapun orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai, manittaba'a nafsahu hawaha, adalah orang-orang yang senantiasa menuruti kehidupan, menuruti bisikan nafsunya, yang senantiasa tunduk kepada dunia. Kemana nafsunya dia pergi, dia senantiasa menurutinya. Ketika nafsunya mengatakan kita harus cari harta, maka dia pun menurutinya. Ketika ada panggilan dalam menunaikan kewajiban, dan pada saat itu juga ada ajakan untuk dunia, maka lebih memilih apa yang menjadi urusan di dunia. Dan inilah ciri orang-orang yang akan menyesal nantinya, waliyahzubillah. Sungguh jemaah sekalian, apa yang kita perjuangkan di dunia, jika kita tidak memiliki visi akhirat, tentu akan sia-sialah. Betapa banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari orang-orang yang telah mendahului kita terhadap apa yang dia senantiasa mati-matian
untuk mengejarnya, padahal yang dikejar tersebut tidak dibawa mati. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa berada di jalan hidayah, sehingga dia bisa tundukkan hawa nafsunya ketika nafsu berada di atas keimanan. Sungguh kehinaanlah kepada orang tersebut. Itulah orang-orang yang disifatkan dalam Al-Quran, ulaika kal an'ami bal hum adall. Sungguh suatu predikat yang membuat kita rendah. Pun demikian ada alasannya jemaah sekalian, karena kita diberikan akal yang harusnya kita utamakan dibanding hawa nafsu kita. Maka dengan ilmu dan juga yang bisa mengantarkan kita untuk menuju kepada istiqamah, sedangkan apa yang menjadi hal-hal yang senantiasa menggiring kita, memudahkan kita untuk berbuat maksiat, segera kita hijrah darinya. Dan semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua atas apa yang kita lakukan dari kekhilafan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di khutbah yang kedua ini, khatib akan mengajak kepada kita semua untuk kita senantiasa merenungi dari apa yang menjadi tujuan penciptaan kita di dunia ini, sehingga kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang jauh dari negeri akhirat, sehingga dari akhirat menjadi orang-orang yang menyesal. Dengan senantiasa kita menanamkan hati kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan juga menyebut-nyebut tentang nikmat tersebut, sehingga jadilah kita orang yang bersyukur yang sebenarnya. Dan juga senantiasa kita menjadi hamba yang senantiasa melantunkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berlalu dalam kehidupan kita satu hari tanpa banyaknya doa yang kita panjatkan kepada Allah. Sungguh doa bagi kita selaku kaum muslimin merupakan senjata dan juga harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa selamat, karena tidak ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pun juga tidak ada yang mampu mendatangkan bahaya, kemudaratan, kecelakaan bagi kita jika sekiranya kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita menundukkan kepala kita, menundukkan hati kita sembari membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan dari kemaksiatan, baik itu yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Semoga Allah mengampuni itu semua. Dan atas saudara-saudara kita yang dilanda musibah berupa ketakutan, berupa kematian, berupa hal yang membuat dia takut, jemaah sekalian, semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita diberikan ketabahan
dan diampuni segala dosa-dosanya, sehingga inilah bentuk solidaritas kita atas apa yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita atas nama ukhuwah Islamiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan wa ahliki syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'una wa aqimis salat.